untuk menghitung momen multipole dari muatan yang terdistribusi secara diskrit. Nah, sebelumnya kita mendefinisikan momen multipole kalau muatannya terdistribusi kontinu gitu. Kalau row-nya, rapat muatannya itu adalah kontinu. Nah, jadi sebelumnya kita pernah memiliki vektor momen dipole yang setiap komponen ke i, pi itu kan, dia adalah integral xi aksen to r aksen dv aksen. Nah, itu bisa x, bisa y, bisa z gitu. Jadi kalau x1 itu x, x2 itu y, dan x3 itu z. Nah, kalau misalkan kita memiliki dua muatan diskrit gitu kan, ada muatan negatif Q dan plus Q, dan keduanya terpisah di jarak d. Nah, jadi kita tahu di bab pertama kalau muatan diskrit itu rapat muatan rho-nya dia adalah berupa fungsi delta. Jadi yang muatan positif ini dia adalah Q, positif Q delta r plus minus r. Misalkan di sini titik nolnya, nah ini dia adalah jaraknya, ini r plus. Nah, kalau yang ini dia adalah minus Q, di sini dia adalah r minus gitu. Sehingga momen dipole komponen ke i-nya kita substitusikan, pi dia adalah Q integral xi aksen delta r plus minus r aksen minus delta r minus minus r aksen dv. Nah, kita tahu dari sifat integral fungsi delta yang bersifat mencuplik. Jadi aksen delta x minus x aksen dv aksen sama dengan fx, dia mencuplik fx aksen itu di daerah x saja. Nah, kalau kita tahu bahwa delta r itu dia adalah delta x dikalikan delta y dikalikan delta z. Nah, jadi kalau delta r ini bekerja pada xi, jadi dia mencuplik x-nya di x plus, sehingga kita memiliki bentuk seperti ini. Jadi xi-nya dicuplik di xi plus, dan yang ini ketika bekerja pada delta yang ini, jadi xi aksennya dicuplik di xi minus gitu. Nah, tidak lain xi plus dikurangi xi minus tidak lain adalah selisih dari yang positif ini dikurangi yang ini, yang negatif, sehingga dia adalah arah, dia adalah jarak dari muatan negatif ke muatan positif, yaitu di. Di itu dia adalah jarak terhadap sumbu i dari muatan negatif ke muatan positif. Nah, misalkan untuk komponen x, jadi px momen dipole di x-nya adalah q kali dx, yaitu dx itu adalah jarak dari muatan negatif ke muatan positif terhadap sumbu x. Begitu pula untuk komponen y, py dia adalah q kali dy, di mana dy itu tidak lain adalah jarak antara muatan negatif ke muatan positif terhadap sumbu y, dan untuk komponen z adalah bz q dz. Nah, sehingga kita bisa menuliskan vektor dari momen dipole p, vektor dia adalah q dxi ditambah dyj ditambah dzk. Nah, kalau vektor ini tidak lain adalah vektor jarak d gitu kan, vektor dari muatan negatif ke muatan positif gitu. Nah, selanjutnya kita tahu bentuk tensor momen quadrupole dari video sebelumnya bahwa QIJ dia adalah integral 3xi aksen xj aksen minus r aksen kuadrat delta ij rho r aksen dv aksen. Nah, kalau misalkan ada 4 muatan gitu kan yang distribusi diskrit, kita bisa membangun rapat muatannya sebagai jumlahan dari masing-masing muatan. Misalkan muatannya pertama Q1 dia memiliki lokasi R1, dan Q2 dia memiliki lokasi R2, Q3 diletakkan di R3 dan di R4, sehingga tensor momen quadrupolnya kita substitusikan, yaitu 3xi aksen xj aksen minus
R aksen kuadrat delta IJ Q1 delta R1 minus R aksen ditambah Q2 delta R2 minus R aksen ditambah Q3 delta R3 minus R aksen dan ditambah Q4 delta R4 minus R aksen dV aksen, dimana I, XI dan XJ ini ya keduanya untuk XYZ ya. Jadi kalau misalkan X1 dia adalah X, X2 dia adalah Y, dan X3 dia adalah Z gitu. Nah, ketika kita substitusikan, kita dapatkan bahwa QIJ dia adalah Q1 3XI1. Jadi XI miliknya 1 dikalikan XJ miliknya 1 dikurangi R1 kuadrat delta IJ ditambah 3 XI2 XJ2 R2 kuadrat delta IJ dan seterusnya untuk muatan ketiga dan keempat. Nah, kalau dengan notasi sigma kita bisa membentuk jumlahan dari K sama dengan 1 sampai 4 K 3XI miliknya K dikalikan dengan XJ miliknya K dikurangi RK kuadrat delta IJ gitu. Nah, kalau misalkan terdapat n partikel, kita ingin menghitung momen kuadrupolnya, ya kita tinggal ganti batasnya ini dari 1 sampai 4 menjadi dari 1 sampai n gitu.